Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita menerangkan tentang bab 5 keutamaan iman, hadis nomor 7. Bab 5 hadis nomor 7. Kemarin mulai separuh nih, aku dapat separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi hukmihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu tari iman iku nisfani rong bagian. Fanisun moko tari kang sabagian iku fisodri tetep ing dalem sabar. Wa nisfun lan sabagian iku fisyukri tetep ing dalem syukur. Iman yang cabangnya lebih dari 70, di cabang iman itu kata lebih dari 70 cabang iman itu seolah-olah berada pada dua bagian, ibarat cabang besar. Ranting-rantingnya itu berjumlah 70, cabang besarnya itu 2. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Pertemuan yang lalu saya sudah kita sampaikan tentang apa itu sabar. Sekali nggak dengar nih? Alhamdulillah. Rukunnya sabar apa? Alhamdulillah. Wah, makasih. Ini tak boleh ini kalimat ini kita lanjutkan saja lah. Semoga masih lari-lari titik soal barokahnya kenal ini. Pokoknya kita yang hidup di zona minimalis. Seperti ngaji wis alhamdulillah. Adapun bagian yang kedua adalah syukur. Nah, kita bahas syukur itu apa? Syukur itu adalah terima kasih menurut etimologi. Adapun menurut istilah adalah as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsani. Definisi syukur. As-sana'u 'alal muhsin, mengucapkan terima kasih pada yang berbuat kebaikan. Bi dzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya dan menggunakan kebaikannya dengan baik pula. Itu definisi dari dan menyampaikan terima kasih kepada yang berbuat baik, menyebut kebaikannya, menggunakan dengan baik kebaikan. Oh, itu definisi syukur. Syukur itu gampang diucap, ning angel dilakoni. Kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la tufadlin 'alan nasi walakinna aktsarakum la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mempunyai anugerah kepada manusia. Tetapi sebagian besar manusia, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Quran ini semuanya ngoten. Jadi syukur ini pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat. Syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Saya berikan sebuah gambaran. Zaman pandemi ini, puncak pandemi sedina mati wong pira kampung niki kaya rada akeh. Dadi ya rada kesel banyak malaikat Israil ini borongan. Kondisi perekonomian goncang. Kondisi kesehatan juga goncang. Bila ono sing jenenge wong wis gak duwe penggawean, kudu lara bisa. Ketemu kanca nang masjid, piye cak kabare? Alhamdulillah, ya wis ngene iki sing penting dilakoni, Pak. Coba perhatikan kalimat. Piye cak kabare? Alhamdulillah, ya wis ngene iki sing penting dilakoni. Iki sajane mengeluh
dunia itu muter, kadang ngawal, kadang begini. Kalimat ini saja ini keluhan, betul kan? Mengeluh sebenarnya. Jadi hati-hati dengan kalimat seperti muni alhamdulillah ya, tapi burine ini sing. Lah kita kaji sekarang. Kenapa Allah sendiri membuat sebuah statement sebagian besar manusia itu tidak mampu bersyukur? Nah, kita kaji sekarang. Rukunnya syukur. Nah ini penting berarti. Nanti kita berbicara rukun itu berarti sesuatu yang rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, rukun haji, berarti sesuatu yang utama. Bila kita meninggalkan maka menjadi tidak sah apa yang kita lakukan. Adapun arkan syukri, rukun syukur niku ana telu. Yang pertama fil lisan, lisannya bersyukur. Lisannya mengucap alhamdulillah. Suatu ketika putri Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu sakit. Kalau Kanjeng Nabi disambangi, begitu disambangi kalau Kanjeng Nabi diambilkan segelas air, diwacake surah Fatihah, terus disebut apa namanya? Namanya subuh. Bukan doa, beda. Bahasa Jawa ini subuh, bahasa Arab ruqyah. Ruqyah itu kalau ditranslate tidak bisa diterjemah doa, beda. Nama bedanya doa dan ruqyah. Kalau doa itu lafaz dan maksud sama, itu doa. Allahumma inni as'aluka rizqan, ya Allah berikan aku rezeki. Lafaz dan maksud sama. Lafaznya minta rezeki, maksudnya juga minta rezeki. Tapi yang dilakukan Rasulullah baca Fatihah. Arti dari Fatihah itu tidak ada yang minta kesembuhan, betul? Tidak ada. Arti dalam dari Fatihah yang minta kesembuhan mana? Tidak ada. Nah itu namanya ruqyah. Nanti ruqyah itu lafaz dan maksud tidak sama. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia tidak ketemu apa ruqyah bahasa Indonesia. Diterjemah doa tidak bisa, tidak sama. Nah bahasa Jawa apa jenenge? Subuh. Nanti subuh sama. Nah terus mesti orang sebelum berarti baca Fatihah terus disebut. Nah itu namanya ruqyah. Namanya menggunakan huruf qaf, bukan menggunakan hamzah. Ruqyah menggunakan hamzah itu artinya melihat. Baru baca Fatihah disebut yang banyu, putrinya disuruh minum. Baru selesai minum sembuh, langsung sembuh. Begitu sembuh, suami Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali mengatakan, matur suno karo bapak. Berterima kasihlah kepada apa kata Sayyidah Fatimah? Sing maras aku itu Gusti Allah. Kata Sayyidah Fatimah begitu. Langsung ditegur oleh Rasulullah, putrinya sendiri. Putrinya sendiri ditegur oleh bapak. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi berterima kasih kepada manusia itu merupakan wasilah untuk bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kabeh yo Gusti Allah, tapi kan selalu menggunakan perantara. Panjenengan yang bergaya sing bayari juragan, ya matur suwun karo juragan, matur suwun Pak. Tapi hakikatnya kita harus berterima kasih kepada Allah. Ini dua yang tidak bisa dipisah. Panjenengan sing kaya rezeki kok, sing kaya rezeki aku Gusti Allah. Jadi pecat sampeyan karo juragan. Gambarannya seperti itu. Jadi lisannya itu harus mengucapkan terima kasih kepada yang memberi rezeki secara mutir
atau hakikat yang memberi Allah. Lisannya harus mengucapkan seperti itu. Jadi orang kan mau syukur menang-menang tidak bisa. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amma bi ni'mati rabbika", oleh tambahan kenikmatan, fahadis, kabarkan, ojo menambah. Di panjangan kok bayaran muda, ojo menambah, kabarkan, konco-konco dikabari. Alhamdulillah bayaran muda. Quran itu perintah. Temu konco, alhamdulillah. Tapi ojo ngomong no. Apa itu konco sampai ngomong no? Jadi tangan itu. Ketemu konco, yang laku nanti ngarung. Benar. Alhamdulillah bayaran muda. Ini perintah Quran ya. Perintah Quran. Jadi setiap kita mendapat tambahan kenikmatan, fahadis, kabarkan. Ojo menambah. Sementara yang kita lakukan sebaliknya. Nek bayaran muda meneng, nek cantengan usah kampung enggak ada gitu. Ya. Ini saya teringat zaman dulu, misalnya dengan mesti kelingan kebiasaan kita ada, ini ada yang sebenarnya berasal dari syariat. Alitan kulon jenengan itu sepeda ontel namanya bacaan, gitu kan? Lah ini melakukan ayat ini. Itu sepeda ontel guys, butuh jajan pasar di tonggo-tonggo, kan begitu? Kira, sehingga keberkahannya itu muncul terus. Akhirnya menjadi produksi kata sebelum jalan ini produksi zaman dulu gitu kan, terproduksi. Generasi kita berikutnya bagaimana kita belum tahu sih. Betul kan? Ya, kalau kita melihat adat kita yang luar biasa, adat tetapi berasal dari syariat. Coba dengan dosa, terutama hampir semua, jadi tidak hanya suku Jawa, di mana-mana Indonesia. Duduk pandemi bacaan, ada kudo-kudo bacaan, ngoboni omah bacaan, ulang-ulang, mantu bacaan, mantunya meteng telung-ulang bacaan, pitung-ulang bacaan, anaknya lahir bacaan, mudul lemah bacaan. Ternyata ini menambahkan isinya Quran. Setiap bertambah kenikmatan, fakadis mengabarkan. Jadi alhamdulillah bertambah kenikmatan. 7 bulan bertambah kenikmatan. Anak yang lahir selamat bertambah kenikmatan. Anak yang semua lemah, mungkin cari orang semua lemah. Padahal boleh digelundung ngomong makan. Artinya anak bisa mulai tambah pinter, itu disyukuri terus. Ini adat yang berasal dari syariat. Adat yang berasal dari itu tadi bila kita mendapatkan tambahan kenikmatan, jangan diam saja, kabarkan kepada orang lain. Semakin kita sering mengabarkan, semakin mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, ini yang disebut syukur fil lisan. Syukur fil lisan. Alhamdulillah disampaikan kepada orang. Yang kedua adalah fil qalbi. Hatinya betul-betul merasa bahwa ini adalah kebaikan orang itu kepada saya, dan yang menggerakkan hati orang itu melakukan kebaikan adalah Allah. Ini jadi dalam hati kita itu kita mempunyai keyakinan bahwa orang itu berbuat baik kepada saya. Yang menggerakkan hati berbuat baik kepada saya adalah Allah. Biasanya kalau dengan oleh garapan atau sebagainya akan atau sulit yang mau ikut lali urutannya itu adalah ya. Yang ketiga adalah fil hal, dalam hal perbuatan. Lah ini yang paling berat. Syukur dalam hal perbuatan itu adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah di jalan yang diridhoi. Ini yang paling berat.
Ayo kita hitung lonjengan oleh bayaran umpamanya 10 juta. Kira-kira 10 juta ini digawe sesuatu sing di jalan Allah kalau sing digawe seneng-seneng akeh pundi kira-kira mau kain yang tahu diri kita, orang lain tidak tahu. Padahal itu adalah dari Allah. Kalau panjenengan diparingi meripat karena Gusti Allah, ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Nikmat yang diberikan Allah yang berupa mata lebih banyak kita gunakan untuk maca Quran apa maca WA. Imam Ghazali tahu isti'anatuka bi nikmatillahi ala maksiatin ghayatul kufr. Ketika kita menggunakan nikmat pemberian Allah untuk bermaksiat, itu merupakan puncak dari kekufuran. Puncak ghayatul kufr itu puncak dari kekufuran. Kuping ini pepaningi Gusti Allah kudunya digunakan pada sesuatu yang diridhoi. Lisan itu pemberian Allah, harusnya digunakan di jalan yang diridhoi. Kok tiga yang ngerasani, maka itu disebut puncak ghayatul kufr, puncak dari kekufuran berat. Ini yang paling berat. Karena dalam ilmu tasawuf, bila seseorang itu sudah menduduki maqam syukur, itu sudah kategori kelompok kedudukan yang tertinggi. Ada beberapa yang tertinggi, di antara lain adalah syukur. Rasulullah itu ibadah gak ada. Sholatnya malam, Rasulullah itu hatta yang tawarrama qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Sholatnya Rasulullah itu malam itu sampai kedua kaki beliau bengkak. Saking sulit. Nah, kalau jangan kan buat ngenteni sikile aku sih baru gelem. Gambarannya seperti itu lah. Ketika ditanya oleh istri beliau, ada Nabi dengan itu harus dijamin suatu oleh Allah, dijamin masuk surga. Kalau dengan ini saya berdua ibadah, piye itu langsung. Apa kata Rasulullah? Aku ini berterima kasih kepada. Terus gak ada apa-apa mengenai. Jadi penghambaan yang dilakukan itu karena berterima kasih kepada. Sementara kita menghamba kepada Allah itu menuntut Allah. Semerap menuntut ini. Kalau dengan ibadah itu tujuannya supaya dungo kabul. Sementara Rasulullah ibadah itu dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Cek ya wajib ini Rasulullah ini. Maka kemudian Allah membuat sebuah statement, innallaha la tafadhul 'azim walakinna aktsara nasi la yashkurun. Sebagian besar manusia itu tidak pandai bersyukur kepada sebagian besar itu, terutama dalam hal perbuatan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk durhaka kepada Allah, maka itu disebut puncak dari kekufuran. Alhamdulillah. Para jamaah, dalam hadis yang lain, yaqulullah azza wa jalla, hadis qudsi, ya bani Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ya anak putu ya Adam, idza dzakartani syakartani, ketika kalian ingat kepadaku maka itu adalah bentuk wujud syukurmu kepada. Wa idza nasitani kafartani, ketika engkau lupa kepadaku kata Allah, maka itu adalah bentuk kekufuranmu kepada. Ini kalau dengan tinggalkan sering-sering eling Gusti Allah. Eling Gusti Allah itu bentuknya banyak. Menyebut Allah itu juga tinggi. Sholat itu eling Gusti Allah, maka sholat itu juga tinggi. Maca Quran itu termasuk zikir.
selalu ingat tentang hukum-hukum Allah, itu juga zikir. Jadi zikir itu bentuknya banyak sekali. Jadi makin mengobati diri menerangkan tentang zikir itu. Para jamaah, sekarang kita coba membandingkan orang-orang yang ahli syukur dengan selain orang yang ahli syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki man yasha' kepada siapapun yang dikehendaki, bighairi hisab, tanpa hitungan. Redaksinya begitu. Allah yarzuqu man yasha', Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Artinya, kalau tidak dikehendaki, ya tidak diberi. Orang gedhu sholat jamaah, gedhu wiridan, maca Quran, sholat duha, kalau Gusti Allah sing diparingi utangnya akeh. Enten orang nggak tahu sholat, kok sholat rahu kayak nggak tahu. Wis tak iki duwite akeh, enten lho. Enten orang muslim sing lagi. Kenapa? Karena rezeki itu kewenangan mutlak Allah. Mutlak. Quran itu pun jelas, Allah yarzuqu man yasha', Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Nek dikehendaki masih sampai sholat duha, masih rakaat bendino, nek mboten dikersake Gusti Allah, yo gak dikek. Aman maca Fatihah terus orang dikersaki Gusti Allah, yo ora dikek maca selawat tarian terus niki amalan sing mendatangkan rezeki. Nek mboten dikersaki yo gak dikek. Tapi kalau kita bersyukur, kita tinjau ayat la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, la azidannakum adalah takkid, ada tasdid dalam ilmu tata bahasa. Ini menunjukkan pasti. Bila kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Coba, kalau jangan sholat duha, dulu mesti. Tapi kalau jangan bersyukur, pasti. Pasti itu sebuah kepastian. Coba, banyak terus langsung sholat duha, dulu kan maksudnya nggak begitu. Jadi inilah perbandingan. Ini perbandingan. Jadi kalau kita bersyukur itu mengikat kenikmatan yang sudah diberikan dan dipastikan kenikmatan itu akan ditambahkan oleh Allah. Jadi kenikmatan yang sudah diberi itu dengan bersyukur akan terikat, tidak lepas dari kita. Justru akan ditambahi oleh Allah. Dengan catatan bersyukur seperti ini. Tiga rukun yang tadi dilakukan, lisane yo syukur, atine yo syukur, perbuatane nggih syukur. Quran dawuh pasti sudah. Sekarang kalau jenengan percaya orang atau dawuh Gusti Allah kan tinggal itu. Jenengan percaya kali Quran dawuh Gusti Allah. Aja sampean ngapalin Quran ini dawuh Rasulullah. Kok iso pendapat ngomong piye ya Allah. Sembulah sama tangan. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan perbandingan. Ketika seseorang ditimpa musibah, bencana apapun, pandemi atau apapun, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah agar bencananya dihilangkan. Dalam bahasa Quran, fayaksifu mata tad'una ilahi insya. Fayaksifu mata tad'una, maka Allah akan mengangkat apa-apa yang kalian mohon kepadanya. Insya bila Allah berkenan. Bila kita mendapat musibah bencana apapun, kemudian kita berdoa, berzikir, munajat kepada Allah agar bencana itu diangkat, dihilangkan. Dalam bahasa Al-Quran, insya bila Allah berkenan. Bila Allah
berkenan. Nek Gusti Allah mboten berkenan masih sampean ndonga tolak balak model piye wae, tetap tidak akan hilang karena Allah tidak berkenan. Jangan kok bila diparingi coba Gusti Allah, subhanallah, ratu itu kebulat utang macam-macam, terus banyak berzikir berdoa agar musibahnya diangkat oleh Allah. Dalam bahasa Al-Quran, insya bila Allah benar. Tapi berbeda kalau kita bersyukur kepada Allah. Dalam bahasa Al-Quran, ma'yaf'alullah bi'adabikum insyakartum wa amantum. Ma'yaf'alullah bi'adabikum. Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian, memberikan bencana kepada kalian, memberikan musibah kepada kalian insyakartum wa amantum, bila kalian bersyukur dan Allah sendiri menjamin, gak mungkin tak kayak bencana selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Perbedaan dengan ini luar biasa. Pokoknya uang syukur itu sudah ada apa-apa, diopong, rakopong, diguyang banyu ya itu uang ahli syukur. Dimusuhi uang ya biasa, difitnah uang ya biasa. Kok merasa merubah timboten bila sahur dengan dunia yang bisa ini kadang bisa menimpung, kadang dinimpung biasa. Jadi orang bersyukur itu kalau gue gak tahu sumpah, gak tahu sumpah. Sampai Rasulullah itu menyebut begini, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu tidak ada yang bisa menyamai sebagaimana orang mukmin. Semua urusannya itu baik, kata Rasulullah. Orang mukmin itu menakjubkan, semua urusannya baik, tidak ada yang bisa menyamai orang mukmin. Inna sholatu sakara fakana wa inna sholatu sakara fakana. Wong mukmin itu kalau diberi kenikmatan dia bersegera untuk syukur kepada begitu oleh bonus tambahan duit, segera bersyukur kepada Allah diundang bacaan, maka urusannya menjadi. Ketika orang mukmin itu diberikan musibah, bencana, maka dia segera bersabar, maka urusannya tetap menjadi luar biasa. Ini tanda orang mukmin pandai bersyukur serta pandai bersabar. Berarti nek sing kamu agak pakai kan wonten maksudnya gurih ini gak enak lagi gurih tanggal nombok mesa-mesa tanggal selawe cucu aja berarti gak pakai ya kan begitu maksudnya. Sudahlah, yang tahu diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Yang tahu tentang kita itu diri kita sendiri. Dan yo aku kok sih gampang tersinggung berarti gak pakai mau. Ini pentingnya ngaji untuk mengoreksi kesalahan kita, jangan digunakan mengoreksi kesalahan orang. Boten niku kita itu dilarang untuk utak-utak aib wong. Tidak usah, tak penting. Yang penting kita berusaha mencari kekurangan diri kita. Orang mukmin seperti itu luar biasa. Maka orang mukmin itu adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dan orang yang pandai bersabar ketika mendapatkan ujian dari. Karena orang mukmin itu mengetahui tentang hakikat keadaan. Mukmin itu kan iman, orang beriman itu mengetahui hakikat keadaan. Karena orang mukmin, orang itu bisa menjadi mukmin dengan catatan berilmu. Nah begitu keterangan ini. Masuk sekali dengan. Jadi orang itu bisa menjadi mukmin dengan catatan saya ragu ilmu orang mungkin dari wong iman tidak benar. Dia mengetahui tentang hakikat keadaan. Ketika dia mendapatkan ujian kemarin sabar ada berapa kemarin? Alhamdulillah agak masih hidup ya. Maka kita percuma ngaji. Yang keempat kemarin ya. Sabar ketika melakukan sesuatu yang wajib,
sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar ala nas ketika kita dibenci oleh orang, sabar ala fakri ketika kita membutuhkan. Kan begitu kemarin ya. Bila dengan terkampung, sakampung geding kabeh. Orang sesuatu. Karena dia mengetahui hakikat keadaan. Orang-orang membenci saya itu merupakan ujian yang diberikan Allah kepada saya. Orang-orang yang sebenarnya hanya kelewatan takdir Gusti Allah untuk menguji saya. Orang-orang itu hanya kelewatan takdir Gusti Allah untuk menguji saya. Sangat dipahami betul. Maka dia tidak akan menyalahkan orang lain. Kalau menjelaskan kira-kira ini, Kanjeng Nabi waktu sholat dalam disawati kaum kafir Quraisy. Kan nggak ceritanya begitu suatu hari ketika beliau keluar kami senyawati ditakoni sehingga nyawati aku yang ini Nabi sakit, ayo sahabat ini mati sahabat piye kabarmu jalane kok coba lakak Rasul umpama kula jenengan bermetu omah kok ono sing nyamati terus suatu ketika saya nyamati loro silakan jenengan ini ngomong kaya saya kualat sampai mas lebih apakah ini akhlak Rasulullah kan bener ya jadi coba jadi ketika orang membenci kita dia memahami tentang hakikat keadaan. Ini yang penting, hakikat keadaan. Kita perdalam sedikit saja dalam kitab Hikam karya Syekh Muhammad beliau mengatakan malam yukbil alallahi bimulaqafatil ihsan wa yada ilaihi bisalasulil imtihan. Barang siapa yang tidak serius, saya terjemah yang mudah saja. Barang siapa yang tidak serius ketika menghadap kepada Allah. Kapan kita menghadap Allah? Nah, sholat kok menghadap mau coba ada. Ini nggak ada. Zikir nggak ada. Nyambut gaya. Berarti kapan kita menghadap kepada Allah? Setiap saat. Setiap saat Allah itu memperhatikan kita. Barang siapa yang tidak serius ketika menghadap kepada Allah, artinya barang siapa yang tidak serius ketika menjalani hidup, mulai sehingga kami, qayyada ilahi bisalasulil imtihan, maka Allah akan menyeretnya supaya serius. Yang bergaya belewet, butuh korupsi, ya kan tidak serius menjalankan hukum Allah, kan begitu kan? Orang yang tidak serius seperti ini maka akan diseret oleh Allah supaya serius. Cara menyeret itu dengan rantai ujian. Berarti coba itu saja nih supaya menjalankan gedung ibadah gitu mas. Ini namanya hakikat keadaan. Insya Allah lagi dengan pun kalau kita mau muhasabah introspeksi diri mesti merasakan. Dengan awalnya sehat, ini biasa. Kudu dolan, gitu, itu mau naik kasur, lah, masuk gitu, berarti api lorong nongkrong sehat, baik ngomong api lorong, gitu betul. Ini kenyataan. Ketika kita ditimpa musibah, kita begitu mengingat Allah. Terus koyo-koyo muslim taat, nanti tinggal tasbih, Astagfirullahaladzim, itu wes. Nabi di kok, lu besar untuk ya Allah ya penting ya sami ya besar sorangan layanan oleh zikir apa gini begitu mari masalah yang kira-kira saya ngomong betul. Nah tadi lu apa tiga masalah apa betul? Itu namanya hakikat keadaan, gitu. Lah orang mukmin itu mengetahui ini, betul-betul mengetahui. Jadi ketika mendapatkan ujian dia tidak pernah mengeluh. Waduh, aku ini kalau bisa dipaksa supaya ibadahnya tambah. Geluh, alhamdulillah. Sampai dengar lagi. Ortu aku.
Ini namanya hakikat keadaan, gitu, dan lain sebagainya. Maka hendaknya logika kita itu kita balik. Mosok toyo apa itu ibadah itu tidak diparingi masalah dhisik karo Gusti. Mosok toyo apa yang diwiki nggo ibadah tidak ditabrak dhisik karo Gusti. Mosok to kula jenengan ing ibadah tidak ngenteni diparingi loro dhisik. Ayo kita gunakan logika seperti itu. Mumpung durung lo, ayo gedhe ibadah. Mumpung durung remek kakean masalah, ayo gedhe ibadah. Karena wujud masalah yang diberikan Allah itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini kita tak jero sehat ibu lah, lihat itu tuayu. Akhirnya kan Gusti Allah dikayak bahasanya lah boleh sama materi yang kurang baik gak pernah pola istighfar atau sholawat ada. Ini wujud kasih sayang Allah kepada kita. Seringkali kita tidak memahami ini. Anggapannya Gusti Allah, aku yang kurang, malah muni kurang, pakai kurang ini. Betul kan? Jadi inilah kehidupan kita. Maka Allah itu disebut Rob. Nah, kita sering menggunakan bahasa Rob. Rabbul Alamin, Rabbana, Rabbi. Allah itu disebut Rob. Terjemah etimologi menurut bahasa. Rob itu artinya Tuhan. Menurut istilah Rob itu adalah Tuhan yang maha mendidik. Jadi kita di dunia ini masuk sekolah ini Gusti Allah, diulang dosennya rasa sembarangan. Terus kalau orang nyanyi dia Gusti maha mendidik Allah. Mboten kepingin Gusti Allah mirsani kula jenengan uripe gak enak, mboten kepingin. Kabeh Gusti Allah kula jenengan urip teng donya niku diseneng-seneng. Teng akhirat nggih diseneng-seneng. Kabeh karena Allah punya rencana seperti itu, Allah membuat aturan rambu-rambu. Nek lampu kuning akan nangkep, nek lampu merah maka kok iki ngene dilarang menggok kiri. Itu rambu-rambu. Lah Gusti Allah niku pirsa kula jenengan nek dikai rambu-rambu gak patek patuh niku pirsa. Lho betul. Alima annaka lam tukhbal mushatal mujarrad pada waktu kami tawaki dan seterusnya. Ini hikam ini. Allah itu mengetahui kalau kita itu gak bisa menerima dituturi, dibaca dalil, dinasihati itu sulit menerima. Paham sekali Allah apa yang jadi golongan angin dari anak-anak angin dituturi angin, dibaca dalil mantuk ini dibaleni meneh. Ngerti Gusti. Berhubung Gusti Allah niku pirsa nek kula jenengan niku dinasehati dituturi niku angel. Akhire kali Gusti Allah kula jenengan niku dikon ngicipi. Iki lho rasane. Ibarat anak kecil, anak cilik dolanan korek. Dituturi kena apa to? Gak kena, mesti dolanan ae. Jan nek tangane kobong, nek apa to? Nah, seperti itu skenario Allah seperti itu. Diomongi pisan pindho diwaca dalil pisan pindho gak percaya. Kalau Gusti Allah jalan-jalan bergabung wis nyontok terus kira-kira macam begitu wis golek tenanan iya iki kok bener Gusti ya kerasa. Nah, makanya kalau jenengan ngibadah ojo ngenteni nyok. Jadi ini gambaran pun para jamaah habis sepil ya. Sampai sini dulu keterangan tentang barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Cewek ada pertanyaan dari cewek. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
itu khususnya mengenai titir, titir malaikat. Nah, titir malaikat ini saya pikir sangat dalam berat. Itu mari setiap saat memutuskan sesuatu yang terutama sesuatu yang bersifat dilematis aja tidak. Nah, kalau kita itu yang mendorong apa yang akan kita lakukan, malaikat itu semuanya itu dari Allah yang memberi bisikan kita dan malaikat. Pertanyaan saya itu malaikat itu apakah bisa dikumpulkan atau dilatih atau juga dikasih supaya kita bisa melakukan jadi bukan yang saya ya. Dan itu yang bisa Waalaikumsalam. Khotir maksudnya ini. Khotir itu bahasa terjemah paling mudah bisikan. Dalam kitab Minat Husaniyah itu diterangkan khotir itu 4 macam. Khotir rohani dari Allah, khotir malaki dari malaikat, khotir syaitani dari setan, khotir nafsani dari nafsu. Untuk membedakan ini sangat sulit. Kalau kelas kita kalau jenengan orang yang bisa membedakan ini adalah orang yang sudah mencapai nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu tingkat keempat. Pertama amanah, kedua lamamah, ketiga mulimah, keempat mutmainnah. Insya Allah kita sudah mengkaji ini dan insya Allah dengan diberi. Jadi kalau sudah nafsu mutmainnah, panjangan bersani catatan dulu ketika kita ngaji tentang nafsu itu. Nafsu mutmainnah itu pasukannya apa saja. Bila kita sudah melakukan itu semua, kita bisa membedakan. Oh ini syaitoni, oh ini robbani, oh ini malaki dan lain sebagainya. Jadi khotir malaki atau khotir nafsani itu seringkali membuat kita bimbang. Bagaimana supaya kita tahu? Maka itu yang harus dilakukan. Pasukan dari nafsul mutmainnah itu yang dilakukan untuk mengetahui mana yang nafsani, mana yang syaitoni, mana yang malaki, mana yang robbani. Jadi itu bisa dilatih. Caranya dengan melakukan dari pasukannya nafsul mutmainnah itu. Nah, itu yang dilakukan supaya kita bisa membedakan. Ada 2 pilihan secara dohir sama-sama baik. Ibarat arep mantu dengan 2 anak netok sing nama bocah papat santri kabeh. Mosok dirapi kabeh kan nggak boleh. Maka harus pilih salah satu. Mana ini? Kita harus minta petunjuk kepada Allah. Kadang Allah nggak mau turun tangan sendiri, kadang malaikat yang ditolong. Lah membedakan ini kan sulit. Yang harus melatih mempertajam itu dengan melakukan apa yang menjadi pasukannya nafsul mutmainnah. Maka kita akan tahu insya Allah mana yang khotir malaki atau nafsana. Yang tadi itu, saya dibuka oleh itu catatannya dengan dada. Insya Allah kalau hari ini juga oleh SDM rumus kaca. Jadi begitu itu bisa dilatih dan memang harus dilatih. Harus supaya kan sering nanti kita itu mendapat bisikan setiap saat ke rumah dan kadang kita terberat sama gugur gitu. Ada bisikan tapi lemah. Wah, sebagai guru masjid. Tapi sebagian bisikan lagi mau gak mau itu lemah. Jadi kan begitu bisikannya. Sing situ emane nang omah lu jamaah nek bojomu wis padha, tambah bingung meneh. Kan sering begitu. Itu namanya khotir. Khotir itu mufrad, jamaknya khawatir, artinya kerentek hati, bisikan dalam campur. Tadi ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.